Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Hendra Channel. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik yang di dalam negeri ataupun yang sedang merantau ke luar negeri. Oke, langsung saja kita bacakan informasi pada kesempatan hari ini. Ada nih satu lagu yang, selama bertahun-tahun itu jadi misteri. Kayaknya hampir semua orang sepakat, ini tuh pasti lagu hilangnya Peter Pan yang nggak pernah dirilis resmi. Tapi beneran gitu ya? Judulnya Terbaik dan Terindah. Pasti langsung nyantol di kepala kan? Melodinya, aransemennya, dan yang paling utama, suara vokalisnya itu loh. Semuanya seolah-olah teriak, ini Peter Pan. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini bukan lagu mereka sama sekali? Yuk kita bongkar bareng-barang misteri ini. Yap, keyakinan ini tuh nyebarnya luas banget. Apalagi di era awal internet ya kan. Zaman-zamannya MP3 yang judulnya suka salah-salah. Banyak banget yang percaya mati-matian kalau ini tuh lagu dari era album Alexandria. Ya wajar sih, suasananya dapat banget emang. Tapi, coba deh kalau kita dengerin lagi baik-baik, pasang telinga detektif kita, kejanggalannya tuh mulai kelihatan loh. Oke, sekarang saatnya kita jadi detektif musik. Kita bakal bedah lagu ini, instrumen per instrumen, buat nyari petunjuk-petunjuk tersembunyi yang bisa ngebuktiin siapa sih sebenarnya pemilik lagu ini. Petunjuk pertama kita keyboard. Coba deh dengerin baik-baik. Di lagu Terbaik dan Terindah ini, suara keyboardnya tuh cenderung monoton ya kan? Melodi utamanya diulang-ulang terus, dan kedengarannya agak berisik, kayak numpuk banget di depan. Nah, sekarang coba bandingin sama musik Peter Pan yang asli di era itu. David kan lebih sering mainin isian piano yang ya lebih elegan, lebih variatif. Nyatu sama lagunya, bukan malah mendominasi. Beda banget. Oke, kita geser ke gitar. Di lagu ini isian gitarnya tuh rasanya lebih ngebut dan soundnya agak tipis gitu ya. Nah, ini beda banget sama ciri khasnya Uki dan Lukman yang biasanya ngebangun tembok suara yang tebal dan berlapis. Coba deh iseng putar lagu Ada Apa Denganmu, terus langsung bandingin sama lagu ini. Wah, bedanya kerasa banget. Nah, ini dia nih. Menurut saya, ini petunjuk yang paling telak. Sesuatu yang hampir mustahil kita temuin di semua lagu-lagu resminya Peter Pan. Kita ngomongin soal Indra, sang basis. Sepanjang karirnya, mau itu pas di Peter Pan atau setelahnya di The Titans, Indra itu tipe pemain bass yang solid. Dia itu pondasinya lagu. Bukan tipe basis yang suka pamer skill dengan solo yang panjang di tengah-tengah lagu gitu. Jadi pertanyaannya kan, kenapa di lagu ini tiba-tiba ada solo bass yang heboh banget dan mencuri perhatian? Ini benar-benar anomali. Sangat-sangat bukan Peter Pan. Ini petunjuk gede banget kalau kita sebenarnya lagi dengerin karya dari band yang ya DNA musiknya beda. Oke, saya tahu kok apa yang ada di pikiran kalian sekarang. Alasan utama kenapa kita semua bisa terkecoh selama belasan tahun, ya tentu aja karena suara vokalisnya. Ya, tentu aja. Nggak bisa dipungkiri, emang mirip banget, luar biasa miripnya. Dan inilah yang bikin hoaks musikal ini sukses besar. Tapi kata kuncinya di sini adalah mirip ya, bukan sama. Ada perbedaan-perbedaan tipis yang sebenarnya krusial banget. Gini, kita harus ingat juga suara Ariel itu kan berevolusi terus. Dari yang tadinya lebih ringan di awal karir, terus jadi lebih berat dan serak di era Bintang di Surga, sampai akhirnya lebih matang di era Noah. Nah, vokalis di lagu misterius ini tuh seolah-olah cuma nangkep satu snapshot warna suara Ariel di satu era aja. Tapi dia gagal nangkep dinamika dan nuansa yang jadi ciri khas Ariel sebenarnya. Jadi gini, meskipun warna vokalnya nyerempet banget, bobot dan kedalaman suaranya itu nggak sama. Cara dia menekan kata, intonasinya, itu semua kerasa kayak sebuah usaha buat niru formula, bukan sesuatu yang keluar alami dari kebiasaan bernyanyi bertahun-tahun. Intinya tuh gini deh, setiap band itu punya sidik jari musikalnya sendiri. Itu adalah kombinasi unik dari kebiasaan, selera, interaksi antar personil yang dibangun lewat ribuan jam di studio dan di panggung. Dan yang namanya sidik jari, ya mustahil buat dipalsuin 100%. Selalu ada bedanya. Jadi, setelah kita kumpulin semua bukti ya, mulai dari keyboard, gitar, bass yang janggal, sampai vokal yang ternyata cuma tiruan, sekarang waktunya kita umumkan, siapa sih dalang di balik semua misteri ini? Dan inilah jawabannya. Lagu ini sebenarnya adalah karya dari sebuah band bernama Asoka Band. Asalnya dari Kalimantan. Jadi ini bukan Peter Pan,
Bukan lagu yang hilang, bukan juga demo yang bocor. Ini murni karya orisinal dari band lain yang harus diakui berhasil menciptakan kemiripan yang fenomenal. Jadi kita rekap sekali lagi ya biar jelas. Kasus ditutup. Kenapa? 1. Keyboardnya monoton. 2. Gitarnya tipis. 3. Ada solo bass yang aneh. 4. Aransemennya beda. Dan 5. Vokalnya cuma tiruan yang mirip banget. Semua bukti ini udah sangat meyakinkan nunjukin satu kesimpulan. Ini bukan Peter Pan. Terus, kenapa sih kebingungan ini bisa awet banget? Ya, kemungkinan besarnya ini adalah sebuah upaya yang cerdas banget buat meniru formula emas Peter Pan yang waktu itu lagi di puncak-puncaknya. Dan kita harus akui loh, upaya mereka itu nyaris sempurna. Cukup sempurna buat mengelabui jutaan telinga selama bertahun-tahun. Ini jadi pengingat yang menarik banget ya. Kalau di dunia musik itu, kadang apa yang kita anggap fakta ternyata cuma mitos yang diceritain berulang kali sampai kita percaya. Nah, sekarang pertanyaan buat kalian. Kira-kira mitos musik apa lagi yang pernah kalian percaya banget sebelum akhirnya tahu kalau itu keliru? Coba deh pikirin.